Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Nabila Zahra. Saya sebagai host pada acara podcast kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Ketua MKPS SMK Wilayah Kabupaten Tangerang periode tahun 2024-2027, yaitu Bapak Herwantoni SPD MM. Kepadanya kami persilakan untuk memberikan sedikit kesan-kesan atau pembukaan Pak kepada teman-teman semua di rumah. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Keren SMK Putra Lipara, Nabila yang udah nggak grogi lagi, udah keren lah pokoknya. Saya Herwantoni, Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMK, Koordinator Pengawas SMK Wilayah Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Hari ini bahagia bisa silaturahmi dan berkunjung dan mencoba studio radio dan studio podcastnya dari Nabila dan teman-teman. Oke teman-teman, boleh dengerin kalimat pembuka nih ya dari Bapak Herwantoni SPD MM. Jadi Pak, kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim podcast juga, dan kita juga bakal menanyakan sedikit tentang dunia pendidikan nih Pak. Nah, untuk acara podcast kali ini kita mengangkat tema yaitu pendidikan yang menyenangkan ya Pak ya, dunia pendidikan yang menyenangkan, yang akan dipimpin langsung, yang akan kita ngobrolin langsung nih oleh Bapak Herwantoni SPD MM. Baik Pak, langsung kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bisa ceritain sedikit gak sih Pak latar belakang atau keahlian Bapak gitu? Gitu ya. Ya, sebenarnya kalau di dunia pendidikan sudah nggak aneh ya. Jadi ketika saya berusia sekitar umur 18-19 tahun, saya sudah honor di swasta. Waktu itu kalau kuliah itu semester 1 tingkat 2 dulu. Kemudian selesai diploma teknik elektro, saya masuk ke S1 elektronika, sekarang namanya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya coba tes pegawai negeri sipil. Nah, buat teman-teman yang nggak lulus pegawai negeri sipil, saya 2 kali nggak lulus. Jadi perjuangan itu memang tidak langsung bisa diterima ya, tapi pengalaman. Kemudian saya diterima, saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang Panongan. Jadi guru teknik. Sekarang guru Pak Agung. teknik. Ya, Pak Agung kepala sekolahnya. Temannya Pak Ali, Pak Warta ya. Nah, cuman memang tadi kan saya katakan di radio itu saya punya 4 indikator kesuksesan itu: komitmen, profesional, fokus, dan yakin. Nah, saya sudah bicara, setiap langkah saya selalu saya katakan, cukup 10 tahun aja sih gue jadi guru. Jadi 2000 sampai 2010 alhamdulillah saya jadi pengawas. Nah, pengawas ya. Sebelum pengawas itu sekitar tahun 2008 saya dapat beasiswa Insan Cerdas, kalau sekarang namanya Bidik Misi. Itu angkatan pertama, itu kerjasama Jerman dan Universitas Gadjah Mada, sehingga angkatan pertama itu kita mendapat gelar Master Teknik, menjadi Master Engineering. Nah, itu pengalaman dan dunia pendidikan. Nah, ketika ada bahwa SMK, SKH dan SMA itu bukan lagi wilayahnya kabupaten dan kota, di tahun 2016 ada yang kita sebut dengan kembali ke provinsi. Terhitung tahun 2016 saya jadi pegawai Pemda Provinsi Banten sebagai pengawas. Nah, kalau bertugas di mana saja Pak pernah? Ya, pernah saya cerita dengan Pak Suwarta. Saya pernah di Lebak, Cibaliung, Cilograng, tempat tambang emas, di mana itu namanya? Cibeber ya. Cibeber itu. Jadi luas sekali Banten itu. Kalau hanya Kabupaten Tangerang dengan puluhan kecamatannya, ketika saya dapat tugas di wilayah Banten Selatan, ternyata lebih luas lagi. Gitu Nabil. Baik teman-teman, yang sudah kita dengar tadi bahwasannya sebelum Bapak Herwantoni menjadi Ketua
KPMP sekarang ini, beliau sudah melewati banyak perjuangan ya Pak, melalui banyak perjalanan, jatuh bangun sudah dilewati, dan pembelajaran buat kita nih teman-teman, kalau misalkan kalian lagi berjuang, jangan pernah merasa nyerah ya Pak kalau misalkan kita mengalami kegagalan. Iya. Karena pada dasarnya kegagalan adalah suatu langkah awal dari sebuah kemenangan. Betul. Bukan begitu Bapak? Betul. Baik, langsung saja kita ke questioner yang kedua nih Pak, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana nih Pak perjalanan Bapak dalam memulai di bidang atau memulai karir di bidang pendidikan gitu Pak? Silakan Bapak. Ya mungkin nggak jauh beda ya. Mungkin Pak Kepala Sekolah bisa cerita kok bisa jadi guru, sarjana ekonomi dan master apa Pak? Manajemen ya. Sarjana ekonomi, master manajemen, Pak Kepala Sekolah bisa di pendidikan juga ya. Ya kalau kata orang mah, wah ini mah kesasar kali ya. Ya. Tapi tidak juga ya. Ilmu itu kan universal ya. Bisa berasal dari beberapa disiplin ilmu dan kesejahteraan gitu ya. Cuman yang jadi persoalan kan apakah setelah jadi guru atau jadi pendidik itu komitmennya benar-benar untuk menjadi seorang guru. Nah itu yang masih kita dapatkan, dan saya katakan memang tidak ada sih, tak ada gading yang tak retak gitu. Jadi yang sempurna itu adalah milik Maha Pencipta. Sedangkan manusia kalau kita cari ada yang sempurna benar nggak sebagai seorang guru atau kepala sekolah atau siswa gitu, nggak juga. Artinya pernah Pak Warta ketemu dengan seorang profesor katanya, dia ngobrol gitu. Kalau Pak Warta itu ngajar satu kelas jumlah siswanya 30, profesor itu menyatakan bahwa Pak Warta akan ketemu saat mengajar itu dengan 30 orang berkarakter berbeda. Nah itu yang kita sebut dengan istilah berdiferensiasi. Jadi untuk menjadi seorang pendidik itu sebenarnya pahami dulu, ngerti dulu subjek dan objek yang akan menjadi wilayah untuk kita mengajar, mendidik gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Sebelum Bapak masuk nih ikut berperan dalam dunia pendidikan, apa sih yang membuat Bapak tertarik gitu untuk turut berperan dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang? Gini. Kalau kita balik ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten itu dulu kan wilayahnya Provinsi Jawa Barat. Saya tinggal di DKI, kemudian menikah, kemudian saya tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian untuk jadi pegawai guru itu tesnya adalah di Jawa Barat, ya. Dan saya ditempatkanlah di wilayah Kabupaten Tangerang SMK Negeri 1. Oke, saat itu belum ada Banten, Jawa Barat, gitu kan. Nah, jadi pegawai negeri sekitar tahun berapa itu 2-3 tahun saya diangkat, muncullah provinsi baru. Nah, saat itu kan pasti galau lah. Saya mau pindah ke DKI, Jawa Barat atau tetap bertahan. Jadi yang tetap bertahan itu saya dan teman saya yang sekarang udah jadi kepala sekolah itu. Yang lain pindah Jawa Barat dan DKI. Nah, kenapa saya bertahan untuk tetap menjadi seorang pendidik? Ibu saya almarhum juga adalah guru lulusan dari sekolah guru agama, PGA dulu ya, pendidikan guru agama. Mungkin titisan darah dari almarhum ibu yang sekarang menjadi saya jadi guru ya. Itu secara genetik ya. Tapi yang ada yang saya dapatkan, cita-cita saya tinggi dulu Pak Warta. Itu. Pengen jadi tentara, Iya. pengen jadi dokter, pengen jadi ahli Sekarang apoteker. dapat mantu tentara. Ya, alhamdulillah keluarga saya sudah lengkap, punya mertua pas pampres, punya mantu pas pampres. Kemudian anak saya ada di kesehatan semua, gitu ya. Jadi apa ya? Saya katakan Tuhan itu maha adil. Tetapi mungkin passion saya tidak di tentara, tidak di dokter, tapi harus jadi guru. Nah, jadi guru itulah di puncak karir. Saya jadi pengawas SMK. Coba kalau saya tanya dengan Nabila, Nabil jurusannya akuntansi ya? Siap, akuntansi Pak. Oke. Kok Nabil mau-maunya sih ngurusin radio, ngurusin podcast, padahal kan di mata pelajarannya nggak ada tuh Nabil ya? Ada sambung baut ya Pak? Ada ya? Iya, Apa tuh pemasaran Nabil? kita promosi produk. Oh iya. Mantap. Sip, cakep. Berarti saya muncul ini berarti di endorse promosi juga ya? Boleh Pak, sedikit gitu Pak. Keren Nabil, lanjut. Baik Pak, selama Bapak menata karir nih dalam dunia pendidikan,
ada nggak sih Pak atau tantangan terbesar nih yang Bapak hadapi gitu dalam Bapak menata karirnya sampai bisa menjadi ketua seperti sekarang ini gitu Pak? Oke, gini, saya jawab dulu ya. Dalam dunia pendidikan itu, kalau bahasa saya, ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi siswa itu. Ya, ketika kita mendiagnosa siswa ini bakatnya di mana gitu, maka dari kecil tuh bakatnya sudah ketahuan. Jadi kalau seorang anak itu hobinya dia bersihin gitu, ngerapiin. Tapi ada juga seorang anak mungkin hobinya tuh berantakin, kemudian disusun lagi. Mungkin berantakin, susun lagi, nanti bakatnya jadi arsitek gitu ya. Ya kalau bagian bersihan kayak itu mungkin dia menjadi seorang ahli tata kota. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, dalam dunia pendidikan faktor internal itu dominan, tapi ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini saya pernah buat dulu. Ada 6 yang mempengaruhi dari faktor eksternal seorang itu akan menjadi maju tidak. 6 ini saya anggap musuh utama seorang pelajar itu. Apa? 1, pergaulan bebas sih. Yang kedua, penyalahgunaan barang-barang atau obat-obatan terlarang. Narkoba. Ya, kemudian kenakalan remaja, tawuran, begal dan segala macam. Kemudian ada lagi geng-geng gitu ya. Kelompok ini, kelompok itu. Tapi ada yang lebih berbahaya menurut saya dari semua itu adalah disorientasi seksual. Nah, kita nggak tahu ini. Karena kalau orientasi seksual itu kan milik masing-masing ya. Kalau kita kaji ke jauh nanti melanggar hak asasi manusia ya. Tapi kalau narkoba itu kan mengganggu lingkungan. Nah gitu. Mudah-mudahan kita nggak ada ya, nauzubillah min dzalik kan gitu. Nah, ini faktor eksternal yang sampai sekarang itu jadi musuh utama untuk seorang pelajar. Jadi kalau dia salah gaul, di lingkungan dia ada pimpinan dia jadi anggota, tiba-tiba dia nggak muncul, nggak bisa di sekolah. Baru mau ke sekolah aja dia sudah dibully kan, gitu, disiapain. Nah, kasus-kasus seperti yang baru kita ceritakan tadi, bagaimana yang di Surabaya, bagaimana yang di tempat lain. Kalau saya bilang, nah itu adalah cara Tuhan untuk kita dapat mempelajari. Nah, kesimpulannya, jangan ditiru. Gitu ya, Bil? Siapa? Baik Pak, selama Bapak menjabat nih sebagai ketua, bagaimana Bapak melihat perkembangan pendidikan dalam beberapa tahun ke depan, Pak? Ya, SMK ini termasuk Putra Dipara. Berapa kali saya katakan masuk Al-Fatihah lah ya untuk ketua yayasan, sahabat baik saya. Itu semangatnya tinggi, pikiran visionernya juga tinggi. Nah, pada saat itu kita berpikir kalau SMK Putra Dipara begini saja ya nggak bisa kita jual gitu. Artinya bagaimana? Tapi karena yayasan ini dulu adalah orang seni saya tahu persis dia orang seni, dan jiwa seninya itu yang banyak dia implementasikan, dan itu yang banyak menarik, sehingga kalau di wilayah Suprayon 7 mungkin Putra Dipara itu termasuk sekolah yang nggak pusing urusan siswa masuk dan tidak ya. Nomor satu Karena jumlahnya itu negeri belum tutup aja Putra Dipara udah tutup minatnya. Kenapa? Di sana ada nilai. Nah, cuman di 4 tadi yang saya katakan, ada DKP, TKJ, ada akuntansi, ada OTKP tadi, mungkin ya untuk kejuruannya lebih ditingkatkan lagi. Manajemennya juga ya. Di lingkungan kita ini kan, kalau bahasa saya, lingkungan kita ini lingkungan internasional. Jalan 500 meter aja ke depan tuh sudah bandara. Iya kan, kita lagi belajar aja pesawat lewat udah terganggu gitu. Tapi pertanyaan saya sederhana, Nabil pernah nggak naik pesawat? Gitu. Nabil sudah ngurus belum paspor ke luar negeri? Kalau Pak Kepala Sekolah kan bolak-balik dia ke Singapura kemana gitu. Nah, artinya program vokasi mengenalkan tren-tren kemajuan sekarang di SMK harus dibuatlah. Tadi saya katakan program. Berapa bulan si program on air untuk radio, kemudian untuk podcast, siapa narasumbernya? Karena kalau kita nggak bikin program kegiatan itu, yang mengatur schedule kita siapa? Akhirnya serba dadakan. Nah, ketika dadakan, jauh dari nomor 2 tadi yang saya katakan, profesional.
Ya untungnya Pak Tony sabar kan. Kalau Pak Tony nggak sabar tadi nggak jadi kita podcast. Ya, iya. Lanjut. Baik Pak, mungkin ada sedikit motivasi nih Pak untuk seluruh siswa dan siswi SMP dan SMK Putri Farah agar mereka mungkin bisa lebih semangat lagi Pak belajarnya. Kebetulan untuk kelas 12 nih yang mau lulus Pak, karena kan mereka juga masih bingung nih lanjutnya mau kemana, habis dari SMK mau kemana gitu Pak. Mungkin akan ada sedikit pencerahan gitu dari Bapak untuk kelas 12. Kepala sekolah dulu deh. Gimana Pak Ya, sekolah? Programnya gimana kalau lulusan Pak Kepala sekolah? Tentunya pada siswa-siswiku ya kelas 12 ya. Kemarin sudah mengadakan sidang prakerin, terus juga sidang praktek 1 dan nanti sidang 2. Ya, tentunya ini menjadi tantangan buat kalian untuk terus semangat belajar yang tadi disampaikan oleh Pak Pengawas, yang 6 pantangan, 6 musuh besar itu kita hindari, itu kita jauhi, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya. Itu yang penting ya, karena dengan lingkungan kita yang lingkungan internasional yang penuh dengan tantangan, ditambah juga dengan kita juga dekat dengan PIK 2, tentu itu menjadi sebuah tantangan, tapi menjadi sebuah harapan dan juga menjadi sebuah betul-betul kita punya peluang yang sangat besar untuk nanti dunia kerja itu. Dan juga di sini juga ada kampus ya, tentu ini menjadi sebuah harapan buat kalian, dan tentunya sekolah di SMK Putri Farah tidak akan rugi dan tentunya akan terus bersama maju dan sukses. Amin. Itu Pak. Nah, jadi begini, tujuan sekolah vokasi SMK itu apa sih, Mil? Ada 3. B, M, W. B, berwirausaha, atau W-nya wirausaha, berwirausaha. M-nya melanjutkan, kemudian bekerja. Nah, pertanyaan saya sederhana dengan Nabil. Jika yang lulus itu 150 orang, Bil. Angkatanmu sekarang kelas 12 kan? Iya. Oke, ada berapa kira-kira, Bil? Dari 4 jurusan. Ada 150 ya? Kita angkat 150 ya? 80. Oke, 180. 180. Misalkan kita lihat di bandara, di Garuda Maintenance Facility. Kita lihat peluangnya di sana. Diterima untuk tahun sekarang misalkan pegawai 30 orang loh ya. 30 orang itu tidak hanya dari Kabupaten Tangerang, Bil. Bisa DKI, Jawa Barat, atau bisa juga seluruh Indonesia, atau bisa juga 30 itu secara dunia. Oh, iya. Oke. Nah, kalau kita anggap aja nih. Ternyata 30 itu hanya dari Kabupaten Tangerang, Pak. Berapa lulusan kita tadi? 180. 180 bagi 30? 90 bagi 30. Sekitar 6 ya. Ya. 6 orang ya. 6 orang. Peluangnya cuma 6 orang nih. Orang doang. Betul ya? Iya betul. Betul ya? Ah. Nah, 6 ini berapa persen dari 150? Kalau Nabil kalau bilang mau nggak kerja bandara, nggak bisa Pak. Gua mah senangnya podcast, senangnya ngapain gue cari kerja, gue mau kerja di radio aja, nggak bisa dong. Iya, sesuai dengan bakat. Kan gitu ya, kan. Jadi sebenarnya, apakah kita benar-benar sekolah itu mengandalkan sekolah untuk bekerja, keluar ijazah? Tapi banyak pada kenyataannya putra Farah ijazah belum ada udah bekerja. Bekerja, betul. Betul ya? Iya. Gitu kan. Anak yang agak aneh-aneh belajarnya juga lebih duluan bekerja. Dan anak itu, ya gitu. Malah anak yang kalem, yang pintar, rankingnya tinggi, cari kerjanya susah. Kan ada bagian yang kita sebut dengan takdir bekerja itu. Betul. Gitu. Tapi untuk orang yang punya sifat berwirausaha, dia nggak mau pusing soal bekerja. Iya kan? Kalau di klub podcast ini sudah terbiasa entertain kan? Hiburan kan? Siap. Dia bikin aja IU untuk hiburan. Misalkan wedding, ulang tahun, lo yang bikin badutnya, nanti gue yang ini untuk pemandu acaranya dan apa. Sekali dia manggung untuk badut mungkin dia berdua, itu nggak kurang dari 500.000. Hanya 1,5 jam. Tapi balik lagi, lah kan dia akuntansi Pak, kok jadi badut? Ya kan? Ya, jadi ada juga yang sifatnya itu yang terlalu formal, sesuai. Gue mau kerja sesuai dengan passion saya. Tapi ada yang tidak. Umur gue masih muda, jadi pengalaman dulu nanti muncaknya ke sana.
Jadi kesimpulannya apa, Angel? Jangan pernah cemas terhadap masa depan. Kalau kamu yakin bahwa kamu berguna untuk agamamu, negaramu, orang tuamu, sekolahmu. Kayak tadi 4 prinsipnya: komitmen, profesional, fokus, dan yakin. Benar-benar diterapkan ya. Yang saya khawatir satu, dia berdoa tapi dia nggak hafal. Dia nggak ngerti apa yang dia doain. Ya nggak bakal jadi gitu. Ya, Nabil. Baik, terima kasih kepada Bapak Herwantoni yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada Bapak Sama-sama, Suwarta Nabila. SMM yang sudah menemani kita pada pembicaraan kali ini. Semoga yang diinformasikan tadi bisa bermanfaat bagi kita Amin, semua, amin. dan bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua ya Pak ya. Siap, iya. Apalagi untuk kelas 12 yang mau melanjutkan hidupnya nih, mau Amin. kemana, semoga bisa mendapatkan apa ya Pak, penerangan gitu lah Iya. ya Pak. Terima kasih buat semua yang udah mendengarkan. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya nih Pak untuk Sama-sama. berbagi sedikit pengalaman kepada kita semua. Kami berharap kalian semua bisa menikmati konten kita tadi dan semoga bisa mendapatkan wawasan yang baru ya Pak Amin, amin, dari amin. konten yang dibahas, ya, dari topik yang dibahas kita pada acara kali ini. Jangan lupa untuk follow ya Pak, follow Instagram, follow YouTube kita, Iya. yaitu Putra Rifara, Podcast Rifara, dan Instagram Podcast Rifara. Jadi terima kasih banget nih buat Bapak Herwantoni SPD Siap, siap. dan buat Ya, Bapak sama-sama. Suwarta SMM. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Saya Nabila Zahra, pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.